Oke, jadi kita udah belajar sedikit ya, sifat ekstensif ya. Sifat intensif, tadi juga beberapa saya sudah sebutkan, jadi sifat intensif itu ada fisika dan kimia, tapi kita akan bahas yang fisikanya dulu. Kita akan bahas yang fisikanya dulu. Jadi, yang pertama, yang A deh, saya kasih A. Kalau saya punya besi 1 kilogram, sama saya punya besi 3 kilogram, lalu saya dekatkan sebuah magnet, biasanya magnet kan bentuknya huruf U ya, kayak gini. Apakah bisa ketarik semua? Atau ada yang nggak ketarik sama sekali? Silakan jawab. Tarik semua kah? Atau tidak ketarik semua? Silakan jawab. Yuk. Masih 12.35. Ini jam-jam rawan nih, jam-jam ngantuk nih. Mana yang bisa ketarik? Apakah keduanya bisa ketarik magnet atau enggak? Jawabannya? Bisa. Ya, keduanya bisa ya. Keduanya bisa ditarik. Walau yang satu 1 kilo, yang satu 3 kilo. Terus kalau saya punya benda kedua, kayu 1 kilogram, dan misalnya kayu 3 kilogram. Saya dekatkan magnet. Bagaimana? Apakah bisa ketarik atau tidak? Atau ada yang ketarik, ada yang enggak? Dua-duanya nggak ketarik. Oke, keduanya tidak bisa. Keduanya tidak bisa. Nah, ini yang disebut dengan diamagnetik. Kalau yang bisa ditarik yang disebut dengan ferromagnetik. Maksudnya gimana, Pak? Jadi yang pertama ini sifat yang pertama adalah kemagnetan. Jadi bisa ditarik magnet, sama satu lagi nggak bisa ditarik magnet. Jadi kemagnetan. Ada yang mau tanyakan? Sebelum kita masuk yang ke B, yang B. Ya, kalau tidak ada yang B. Saya punya kabel tembaga 1 meter. Sama saya punya tembaga 3 meter. Pertanyaannya, apakah bisa menghantarkan listrik? Keduanya atau salah satu? Kalau bisa, silakan jawab. Tembaga 1 meter sama tembaga 3 meter, kira-kira kalau aliran listrik dia bakal listrik ini bakal sampai atau enggak? Kamu ngecas handphone nih. Apakah bisa mengantarkan listrik? Jos? Bisa, bisa, Bisa. karena Keduanya. itu besi dan dapat dan konduktor. Ya, keduanya bisa. Sebenarnya bukan besi, itu logam. Ya, logam, maaf. Ya, nggak apa-apa. Salah kata Pak. Ya, tapi kalau misalnya saya punya plastik 1 kilo, sama plastiknya berapa miligram, berapa gram ya? 10 gram, apakah bisa mengantarkan listrik? Jawabannya nggak bisa. Ini yang disebut dengan daya hantar listrik.
Jadi kalau yang bisa mengantarkan listrik kita sebut apa? Konduktor atau isolator? Benda yang bisa mengantarkan listrik atau panas dengan baik disebut, nah biasanya kan listrik gitu tuh. Konduktor. Ya, konduktor ya. Kalau plastik yang tidak bisa ditarik magnet, yang tidak bisa mengantarkan listrik disebut Isolator. Jadi dua itu dulu. Ada yang mau tanyakan? Kalau di buku paket hitungan dulu, cuma saya tidak mau langsung hitungan. Pembukaan langsung hitungan kayaknya nggak seru ya. Ya, sambil minum boleh, sambil minum senyawa H2O boleh. Mau minum boba-boba tuh kayaknya tuh. Boleh juga. Ya, kan yang mau tanyakan? Jam-jam kritis nih, kalau kamu mau minum, terserah ya. Ada yang mau tanyakan? Yang pertama kemagnetan, yang kedua tentang daya hantar listrik. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Bentar, saya lihat dulu. Ada nggak ya? Kemarin kayaknya ada sih gambarnya. Iya. Oke, saya kasih gambar habis ini. Ada yang tahu sebelah kiri apa, sebelah kanan apa? Yang mau jawab? Sebelah kiri apa, sebelah kanan apa? Apa sebelah kiri ya? Yang ini nih, yang ini nih. Ini apa tuh? Itu gambar apa tuh? Berlian. Dan perhiasan jago-jago ya. Berlian. Mantap. Yang ini nih apa nih? Nggak jelas ya gambarnya ya? Es batu. Enggak, bukan es batu. Ini adalah gambar arang. Ada yang tahu arang itu apa arang? Arang itu kayu yang habis dibakar tuh arang. Atau enggak gini deh, kalian pernah beli nasi Padang nggak? Pernah. Kan ada ayam bakar tuh menunya. Pak jam 12.43 ngomongin ayam bakar lagi kan? Nasi Padang pula kurang apa? Bungkus lagi kan? Nasinya banyak tuh. Gila, sama Pak Yosep makan mulu ya pikirannya ya. Bagus. Kami gagal diet. Ya, biasanya itu pakai arang ya. Dari batok kelapa gitu ya. Dan batok kelapa yang udah dibakar atau kayu, ya itu arang. Apa persamaannya mereka berdua? Emang ada samanya, Pak? Bedanya banyak. Yang satu mahal nih, yang satu harganya satu begini aja mungkin 500 juta. Yang ini mungkin 500 rupiah udah satu kresek misalnya gitu ya. Itu perbedaannya. Tapi sebenarnya persamaannya apa sih? Dia sama-sama dari karbon. Sama-sama dari karbon. Dari karbon. Jadi bahan dasarnya sama, sama-sama karbon. Pertanyaannya sederhana. Bukan lebih mahal, kalau lebih mahal jelas berlian. Ya, lebih murah pasti arang. Bukan itu pertanyaan. Pertanyaan ada? Salah.
Lebih keras mana? Lebih keras mana ya? Lebih keras mana, yo? Berlian. Berlian. Ya. Berlian lebih keras dari arang. Oh bisa Pak? Ya coba aja arang dipukul sedikit langsung hancur ya. Tapi kalau berlian dipotong pakai harus ada alat khusus ya. Nggak bisa main potong-potong pakai dipukul misalnya gitu ya nggak bisa. Kalau arang di apa namanya dipotek ya, dipotek sedikit langsung hancur tuh arang. Berlian lebih keras dari arang. Ini disebut dengan sifat fisika ketiga yaitu kekerasan. Wah, Bapak ngajarin kekerasan. Bukan kekerasan yang tukang mukul ya. Mohon maaf nih. Bukan kekerasan wah ada orang dipukul jedir gitu ya. Bukan. Kekerasan ini maksudnya dia lebih keras mana? Nah, bahkan ada pertanyaannya. Sama-sama dari karbon tapi lebih keras mana? Itu. Ada yang mau tanyain? Yang pertama tadi apa? Sifat yang pertama. Kemagnetan. Oke, yang kedua. Yang tadi tembaga sama plastik tuh. Daya hantar listrik. Nah, daya antar listrik. Yang ketiga ini yang kekerasan. Yang keempat. Gambarnya ke kiri apa ke kanan ya? Oke lah. Kemarin kita udah bahas campuran ya. Campuran homogen, heterogen. Ya, harus apa lagi nih? Ini apa? Milo, bukan ya. Ini air sama pasir ya. Air sama pasir. Perhatikan baik-baik ini air dan pasir. Lalu ini adalah air dan gula. Apa apa beda mereka berdua? Air, yang pertama air dan pasir. Sama lagi satu lagi air dan gula. Apa bedanya? Javier, apa bedanya? Kalau gulanya itu apa sih? Jadi zatnya jadi satu sama airnya. Ya, oke, good. Kalau pasir enggak ya? Tadi masih kelihatan butek-buteknya gitu kan? Iya. Oke, kemarin kita udah bahas itu Javier yang disebut dengan air sama gula. Gula akan yang disebut apa? Kemudian Yes, larut. Atau kita sebut dengan larutan. Tapi kalau air sama pasir, pasir tidak larut ya. Pasir tidak larut. Berarti sifat yang ketiga, yang keempat apa? Yang disebut dengan kelarutan. Ada nggak sih Pak? Misalnya dia sama-sama air dan gula, tapi kira-kira lebih cepat mana sih gitu? Ada faktornya. Ada faktornya. Yang pertama itu adalah jenis zat. Yang tadi ya, misalnya tadi gula dan juga pasir beda kan? Beda. Jenis zatnya beda nih ya, pasti beda dong. Yang kedua suhu.
suhu pelarut. Dalam hal ini air. Saya mau tanya, kira-kira lebih mudah buat larutan gula atau larutan sirup ketika airnya dingin? Gula deh ya. Lebih larut mana gula ketika airnya dingin atau ketika airnya lagi mendidih? Tapi di sini yang suka bikin teh manis deh. Teh manis, kopi, susu. Kira-kira lebih mudah suhu ketika airnya panas atau airnya dingin? Panas. Panas. Itu yang disebut dengan suhu pelarut ya. Kalau suhu pelarutnya naik, maka dia cepat larut. Ketiga, tekanan. Nah, kalau ini tekanan sebenarnya kita nggak begitu belajar ya, tapi ada 3 ini. Yang pertama jenis zat, gula sama pasir. Ya gula lebih larut lah daripada pasir. Pasir yang menggumpal kayak tadi itu pagi kayak tadi sebelum ini. Ya dia masih mengendap di bawah. Kalau gula larut beda. Sama satu lagi, kalau sama-sama gula tapi yang airnya yang pertama air dingin sama air panas. Ternyata air panas gulanya lebih cepat larut. Itu disebut dengan kelarutan atau yang nomor 4. Any question? Jadi yang satu tadi kemagnetan, saya ulang kemagnetan. Ada yang bisa ditarik magnet sama yang enggak. Yang kedua, ada daya hantar listrik. Bisa menghantar listrik atau enggak nih? Ya, oke, silakan. Toilet. Yang ketiga, tadi ada kekerasan. Lebih keras mana sih si intan sama berlian? Sama-sama karbon padahal. Yang keempat ada kelarutan. Ya, gula sama pasir lebih cepat larut mana? Terus walaupun sama-sama gula, terus air panas atau air dingin, lebih apa namanya? Lebih cepat mana larutnya? Dah? Kalian mau tanyakan? Larutan? Kalau nggak ada kita next. Ada kelarutan, lalu ada mana nih? Ini saya stop saya. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada yang tidak tahu zat padat, zat cair, zat gas? Sudah hatam semua lah ya? Ngerti hatam ya, maksudnya sudah paham. Zat padat itu kayak gimana, zat cair itu kayak gimana. Contohnya dulu deh. Zat gas. Nah, bedanya di mana sih Pak? Kita bisa tahu itu zat padat, zat cair, zat gas. Pertama adalah dari molekulnya. Jadi kalau si siapa namanya si padat ini dia rapat banget kan nih. Ini gambar molekulnya nih padat banget nih. Tidak ada celah. Tidak ada celah. Atau yang kita sebut dengan rapat, benar ya? Rapat banget, nggak ada celah sama sekali. Itu zat padat. Kalau zat cair dia agak longgar partikelnya. Kalau
yang ini ya sangat longgar. Gitu. Berarti yang ini apa Pak? Yang nomor 5? Yang nomor 5 itu yang kita sebut dengan wujud zat. Wujud zat ada 3 nih, padat, cair, dan gas. Walaupun kalau kamu lihat buku di paket paling belakang itu ada penjelasan tentang plasma, benar nggak? Paket saya udah rusak sih. Paling belakang, cover belakang banget. Belakangnya tabel periodik. Yang warna ungu ada tulisan tentang plasma, benar nggak? Silakan dicek. Bedanya sih gimana sih mereka bertiga selain si partikel, ini molekul ya, molekulnya kayak gini. Tapi ada lagi nggak sih Pak bedanya? Ya, bedanya tuh di sini. Oke. Yang pertama sifat ya, kalau zat padat bentuknya tetap, kalau zat cair mengikuti wadahnya. Maksudnya gimana Pak? Ini nih, kamu ngisi air di tumbler, lalu air yang di tumbler tadi kamu taruh ke panci. Kira-kira bentuknya berubah atau enggak? Berubah atau tetap? Kamu ngisi air di tumbler, ya. Terus kamu taruh ke panci itu air yang di tumbler ini ada panci, terus kamu taruh. Kira-kira bentuknya gimana? Berubah atau enggak? Berubah. Berubah. Kenapa? Karena dia ngikutin wadahnya atau ngikutin tempatnya. Kamu taruh ke cangkir, maka bentuknya akan jadi cangkir. Sama kayak zat padat, zat gas, dia akan mengikuti wadahnya. Jadi kalau kamu taruh gas oksigen di tabung oksigen, dia akan bentuknya akan mengikuti tabung oksigen. Tapi kalau misalnya ditaruh di satu ruangan gitu oksigen, maka dia akan berubah jadi bentuknya jadi kayak gitu. Jadi satu ruangan itu. Volume itu yang zat padat tetap, zat cair tetap. Walaupun ngikutin wadah, misalnya kayak tadi tumbler ke panci, ketika kita tuang nih ke pancinya, dia itu jadi ngikutin wadahnya tadi kan. Tapi dia volumenya tetap. Beda sama gas itu tergantung tempatnya. Kalau ditaruh di tabung oksigen, maka oksigen ada volumenya dan tetap. Misal satu tabung itu berapa kilo ya? Anggap misalnya 5 kilo gitu deh. Volumenya misalnya volumenya misalnya 5 liter. Maka dia jumlahnya cuma 5 liter. Tabung gas LPG, tahu ya? Ada yang di rumah pakai tabung gas LPG? Ada? Ini pakai kompor listrik semua jangan-jangan. Ada yang pakai kompor gas LPG? Kalau saya yang warna hijau yang 3 kilo. Ada. Farenza pakai yang berapa kilo? Nggak tahu, Pak. Tapi yang warna biru. Oke, yang warna biru lebih besar ya. Volumenya pasti lebih besar punya Farenza daripada punya saya. Karena saya cuma kecil 3 kilo gitu. Jadi kalau Farenza yang biru. Kemampatan. Tidak dapat dimanfaatkan, sulit untuk dimanfaatkan, dan tidak mudah dimanfaatkan. Jadi dimanfaatkan itu apa namanya ya? Dipaksa untuk mengikuti bentuk wadah. Dimanfaatkan tuh gitu. Dikompres. Kalau massa jenis zat padat itu massa jenisnya besar. Kalau cair sedang. Kalau gas itu kecil. Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke tadi tuh ngaruhnya ke mengambang atau tenggelam kayak gitu.
Kemudian mengalir ya, kalau zat padat nggak mungkin mengalir ya. Ada beli meja, mejanya ngalir gitu. Ada beli meja kayu, mejanya ngalir? Nggak ada. Kalau zat cair dan zat gas bisa mengalir. Oke, kita sudah 5 berarti ya. Sudah jam 1 juga, silakan kita berdoa.